Baik, selamat datang dan terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung pada kegiatan teknologi sharing hari ini. Perkenalkan, saya Alia Amalia dari Indonesia Contact Center Association. Tentunya kegiatan hari ini kita merupakan kerjasama antara ICCA dan Zoho Indonesia dengan mengangkat tema Delivering Exceptional Customer Experience Leveraging Customer Service Software for Contact Center Success. Luar biasa sekali ya topik hari ini ya. Oke, hari ini kita berkesempatan untuk menghadirkan dua pembicara spesial dari Zoho Indonesia yang akan membahas lebih lanjut terkait topik kita hari ini. Nah, saya perkenalkan yang pertama Bapak Handito Saroso selaku Country Lead dari Zoho Indonesia. Selamat pagi Pak Handito. Ya, halo, selamat pagi Mbak Selamat Alia. pagi. Oke, untuk berikutnya kita ada juga Bapak MP Supardi selaku Pre-Sales Engineer dari Zoho Indonesia. Selamat pagi Pak MP. Selamat pagi Mbak Alia. Baik, kalau gitu. Mungkin tanpa perlu berpanjang lebar, saya mungkin kita dengarkan terlebih dahulu ya penjelasan dari Pak Handito dan Pak MP terkait apa aja sih sebetulnya teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan di sini gitu untuk meningkatkan efektivitas penggunaan customer service software-nya gitu untuk kesuksesan dari contact center-nya. Tanpa perlu berpanjang lebar, saya persilakan ke Pak Handito untuk memulai sesi presentasinya kali ya Pak ya. Saya persilakan Pak. Silakan Oke, Pak. terima kasih. Selamat pagi semuanya teman-teman ICCA. Selamat datang di seri webinar kami bersama ICCA, di mana nanti tadi sudah sempat disinggung sedikit oleh Mbak Alia kalau seandainya kita nanti akan banyak membahas terkait dengan use case dari customer service nih. Gimana sih use case dari customer service ini bisa meningkatkan kinerja dari kontak center tersebut. Nah, di selama presentasi ini saya juga akan ada beberapa polling yang akan diluncurkan di dalam platform ini. Nah, nanti saya juga minta kesediaan dari teman-teman untuk partisipasi aktif juga ya, supaya saya juga dapat gambaran nih, oh ternyata sekarang posisinya teman-teman kayak gini. Jadi nanti saya bisa arahkan untuk diskusinya kita itu lebih ngena ke apa yang saat ini teman-teman hadapi. Dan sebelum saya mulai ke materi, jadi mungkin di sini banyak teman-teman yang belum tahu apa itu Zoho. Jadi saya akan share sedikit tentang Zoho sebelum kita masuk ke materi terkait dengan bagaimana sih kita bisa meningkatkan customer experience melalui penggunaan customer service software, terutama customer service software-nya Zoho yang dinamakan yaitu Zoho Desk. Nah, kalau dari positioning-nya sendiri Zoho itu apa? We are a business software provider. Jadi kita adalah SaaS provider dan di Zoho kita menyediakan lebih dari 50 aplikasi, sempat disinggung juga tadi di awal bahwa kita itu berkecimpung di software development. Jadi kita membuat software, kita membuat aplikasi yang bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk membuat bisnisnya mereka itu lebih efisien. Dan Zoho meskipun kita sudah perusahaan besar, kita sudah berada di banyak negara, but we are still private company. Kenapa? Karena kita nggak kepingin ada banyak interupsi dari pemegang saham dan kita pingin fokusnya kita itu ke pelanggan supaya kita bisa melayani pelanggan lebih baik lagi. Dan Zoho juga dikenal sebagai privacy first company. Jadi kita benar-benar sangat menekankan kepada yang namanya privacy, data privacy pelanggan, privacy kita, semuanya itu jadi concern utamanya dari Zoho. Dan we always committed to continuous developing our product dan always innovating. Dan kalau misalkan kita melihat dari sisi rasio R&D spending kita dibandingkan revenue, untuk di industri yang sama, di industri software, kita termasuk yang paling besar spending kita untuk ke R&D. Jadi kita akan selalu mendevelop produk-produk baru, fitur-fitur baru, kita akan selalu kembangkan untuk melayani customer-customer kita lebih baik. Dan karena kita is a private company, kita nggak diatur oleh pemegang saham, jadi kita bisa memfokuskan diri itu ke customer, ke employees kita, dan juga ke communities. Nah, Zoho sendiri kita sudah berdiri itu lebih dari 26 tahun dan sudah digunakan lebih dari 150 orang di 150 negara yang berbeda.
Dan saat ini jumlah pengguna Zoho sendiri lebih dari 100 juta pengguna, ini data per September 2023. Dan sekarang udah pasti ada kenaikan jumlah usernya. Untuk employees-nya kita ada 15.000 dan ini tersebar di berbagai negara dan lebih dari 700.000 perusahaan itu sudah menggunakan at least one of Zoho application. Nah, kalau kantornya Zoho sendiri, tadi saya sudah sampaikan ada di banyak negara dan sekitar 20 plus negara, termasuk di Indonesia. Kita punya kantor sebenarnya bukan di Jakarta ya, tapi lebih ke Jakarta minggir. Jadi tepatnya kita di Mensana Tower dan Mensana Tower ini masuknya justru ke Bekasi, bukan masuk ke residensial Jakarta. Tapi kalau secara perbatasan ini masih antara Jakarta, Depok, dan Bekasi. Jadi masih batas-batas itulah. So that's why karena orang lebih familiar dengan Jakarta, jadi kita masukkan ke peta itu sebagai peta Jakarta. Tapi meskipun kita aslinya itu di Bekasi. Jadi kalau teman-teman yang ada di Bekasi atau di sekitar Cibubur, kalau mau mampir ke kantor kita, silakan feel free untuk bisa datang, untuk kita bisa ngobrol-ngobrol secara langsung. Dan karena kita sangat fokus di R&D, ini bisa dilihat perjalanan kita dalam developing our product. Mulai dari kita membuat SaaS itu dari tahun 2005 hingga tahun 2024, kita selalu mengeluarkan produk-produk baru ataupun aplikasi-aplikasi baru. Jadi kami selalu membuat aplikasi-aplikasi yang memang benar-benar dibutuhkan oleh pelanggan-pelanggannya kita. Jadi nggak hanya stuck dengan aplikasi yang sudah kita buat, tapi kita selalu meluncurkan produk-produk baru, meluncurkan aplikasi-aplikasi baru, supaya teman-teman customer kita itu juga lebih terbantu dengan kehadiran kita. Nah, kalau produknya apa saja, karena produk kita banyak, jadi saya akan percepat aja. Kalau misalkan kita ngomong clustering produknya kita, itu ada di cluster untuk sales and marketing, ada cluster untuk email and collaboration, ada cluster untuk SR, ada cluster untuk BI analytics, ada untuk finance, ada untuk custom solution, dan yang lebih spesifik yang akan kita bahas sekarang yaitu untuk cluster di customer service, di mana nanti teman-teman akan bisa melihat apa saja sih yang ada di sana dan bagaimana ini bisa membantu bisnis ataupun kontak center teman-teman supaya lebih efektif lagi. Dan karena we are a global company, at least 4 dari 5 Fortune 500 companies itu sudah menggunakan produk-produknya Zoho. Dan saya nggak perlu sebutkan satu persatu, teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada banyak sekali brand-brand yang sudah populer di sana yang menggunakan produk-produknya Zoho. Jadi secara credibility sudah jangan dipertanyakan lagi, so you can trust us karena brand-brand besar pun juga sudah percaya ke Zoho. Okay, now we are getting into the material bahwa delivering exceptional customer experience itu caranya seperti apa sih dengan menggunakan customer service software supaya contact center teman-teman itu bisa lebih efisien, supaya bisa lebih sukses lagi. Bagaimana caranya? Nah, sebelum kita masuk ke caranya, kita akan flashback dulu nih. Sebelum era digital yang sekarang ini terjadi, sebelum semuanya itu terdigitalisasi, sebelum semuanya itu beralih ke online seperti sekarang, kalau misalkan kita datang ke toko ataupun kita melakukan pembelian itu kan semuanya pasti lewat toko-toko fisik ya ataupun lewat toko-toko offline dan kita harus walk in nih, kita harus masuk ke sana, kita milih barangnya, kita sentuh dan sebagainya. Jadi di sana itu nggak ada yang semuanya itu serba instan. Jadi kita memang benar-benar gimana caranya perusahaan ataupun toko itu memastikan orang yang datang ke sana itu mereka belanjanya senang dan ketika mereka selesai belanja mereka keluar mereka senang gitu. Tapi kalau misalkan itu terjadi gitu ya, kalau misalkan customer itu happy, customer itu datang ke toko dan mereka membeli barang-barang yang mereka butuhkan, experience-nya mereka di toko itu bagus, apa yang akan terjadi? Pasti mereka mau balik lagi kan? Jadi mereka akan balik lagi, mereka akan ngomong ke koleganya atau ke teman-temannya, "Eh, di toko ini loh, ini pelayanannya oke nih." Jadi it can help both dari customer ataupun bisnis itu supaya sama-sama menang. Customer happy, bisnis pun juga
semakin berkembang karena customer-nya mereka happy. Tapi di sisi lain, karena sekarang semua sudah eranya itu bergeser, all is about money. Apa yang dimaksud dengan all is about money? Jadi sekarang bisnis itu sudah mulai shifting nih. Jadi mereka itu saat ini lebih banyak fokus ke acquire new customer daripada mereka berusaha untuk retain customer-nya mereka. Dan ini juga di backup dengan beberapa statistik, misalkan dari Dentsu. Mereka menyatakan bahwa global advertising spend itu 727 billion US dollar ini kalau dihitung secara rupiah berapa ratus triliun udah mumet nih untuk ngitungnya gitu ya. Kemudian dan dengan banyak sekali bermunculan startup-startup yang ada sekarang dan startup itu mereka berusaha berkembang cepat gitu kan supaya valuasi mereka cepat. Dan karena mereka itu berusaha berkembang cepat, they fail because they want to big too soon. Mereka berusaha untuk meng-acquire sebanyak-banyak mungkin customer, tapi at the end mereka itu lupa bagaimana mereka bisa meretain pelanggan mereka. So, what we need to do is bagaimana kita bisa memastikan bahwa apa yang kita lakukan dulu sebelum sebelum era digital ini terjadi, yaitu bagaimana kita bisa memastikan customer-customer itu happy. Karena apa? Mereka yang happy, mereka yang senang itu mereka willing to pay more nih. Kalau seandainya mau dilayani lebih baik, mereka itu mau untuk willing to pay more. Dan dari Harvard pun juga menyatakan bahwa bisnis yang mereka itu bisa survive adalah bisnis yang mereka memprioritaskan ke customer retention, bukan mereka yang memprioritaskan diri untuk mencari customer baru. Tapi somehow di banyak perusahaan, customer service itu is taken for granted. Maksudnya seperti apa? Ini ada dari Bain, mereka mengatakan bahwa 80% companies yang mereka survei itu mereka menyatakan bahwa oh, perusahaanku udah bagus banget nih customer service-nya. Oh, aku udah oke banget nih untuk melayani pelanggannya. Tapi di sisi lain, ketika survei itu ditanyakan ke customer, bener nggak sih si brand ini atau si company ini sudah melakukan superior customer service? Ternyata hanya 8% yang menyatakan hal yang sama. So, jadi di sini masih ada gap yang sangat besar antara apa yang dipersif oleh company dengan apa yang dipersif oleh customer mereka. Si company bilang bahwa mereka sudah oke, mereka sudah memberikan yang terbaik, tapi di sisi lain si customer ini mereka merasa, oh enggak kok, aku masih belum dilayani sesuai dengan yang aku mau. So there is a big gap di sana dan ini yang perlu kita tackle. So kita masuk ke polling pertama. Saya minta tolong Mas Ma'ruf untuk bantuannya. Nah sekarang saya mau tanya nih ke teman-teman, gimana sih teman-teman menilai customer service performance di perusahaan teman-teman sekarang? Oke, teman-teman terima kasih sudah berpartisipasi untuk polling. Senang bisa ngelihat teman-teman ternyata menilai bahwa banyak hal yang sudah teman-teman lakukan sehingga akhirnya ada yang menjawab bahwa customer service-nya itu udah superior, customer service-nya itu udah oke. Tapi jangan lupa juga tanyakan ini ke pelanggannya teman-teman, apakah ini sudah sesuai dengan yang mereka harapkan. Jadi jangan sampai kita bilang, oh kita udah keren banget, kita udah banyak implementasi banyak banget, tapi kalau itu nggak sesuai dengan kebutuhannya mereka, itu akan sama aja. Jadi ini sudah saya publish ya resultnya ya. Bisa teman-teman lihat juga di poll resultnya. Ini saya sekarang balik lagi ke materi. Oke, jadi pesan saya kalau misalkan teman-teman sudah menilai bahwa sudah baik, tolong tanyakan juga ke pelanggannya dan kalau misalkan masih ada yang kurang itu bisa di-improve secara continuous karena pasti ada hal yang bisa kita improve dari sana. Jadi jangan sampai kita berpuas diri kalau kita udah baik gitu. Nah, banyak terjadi gap yang tadi saya sebutkan bahwa oh company bilang mereka udah oke, tapi customer itu bilang mereka nggak oke. Itu problemnya karena apa sih? Jadi masih banyak perusahaan yang menganggap bahwa customer service itu is a cost center atau customer service itu ya kerjaannya customer service, itu bukan kerjaannya
semua orang atau all the customer facing department ya customer service, yaitu tanggung jawabnya CS atau tanggung jawabnya contact center. Pasti ada persepsi seperti itu. Atau malah juga ada yang menganggap bahwa oh nggak apa-apa deh, mereka kan cuma komplainnya sekali doang, nggak akan kabur lah mereka. Banyak juga yang masih berpikiran seperti itu. Padahal kenyataannya, apakah customer service is a cost center? No, it's not. Kenapa? Karena kalau misalkan kita bisa retain customer, ada opportunity untuk kita bisa lakukan yang namanya upsell ataupun cross-sell. Kalau seandainya mereka happy menggunakan satu produk, pasti ada kemungkinan besar untuk mereka mau menggunakan produk-produk kita yang lainnya. Misalkan sebelumnya menggunakan kayak di contohnya Zoho ya, oh sebelumnya udah pakai customer service software-nya kita, mereka puas. Pasti mereka akan nanya, oh punya software yang lainnya nggak? Dan itu akan terus berlangsung kalau seandainya mereka puas. Atau kalau seandainya kita memiliki hubungan yang baik dengan pelanggan, biasanya mereka itu akan mau nih untuk ngasih feedback, ini loh di produkmu itu masih ada bolong-bolongnya kayak gini, masih ada kekurangannya kayak gini, dan itu bisa kita manfaatkan voice of customer tersebut untuk mengimprove produk ataupun servicesnya kita. Dan dengan kita improve customer retention, mereka bisa semakin loyal. Of course, dari sisi sales pun juga akan meningkat karena mereka willing to spend more dengan kita. Dan karena mereka willing to spend more, mereka trust, pasti mereka juga akan merefer kita kan. Oh, aku pakai software ini nih, coba deh kamu pakai juga. Pasti hasilnya akan baik. Mereka juga akan willing to do that for free. Bahkan kita nggak perlu minta untuk mereka melakukan itu. Kalau mereka happy, pasti mereka akan lakukan sendiri. Dan menurut riset juga bahwa ternyata untuk acquire customer itu cost-nya jauh lebih besar dibandingkan retain existing customer. Lebih besarnya bisa sampai 5 sampai 25 kali lipat. Ini dari HBR ya. Jadi Harvard Business Review mereka mengadakan semacam riset dan menemukan hal tersebut. Tapi sayangnya masih banyak perusahaan itu yang mereka spending-nya untuk ke advertising atau untuk attract new customer itu jauh-jauh lebih besar dibandingkan apa yang mereka lakukan untuk retain customer. Padahal ini bukan hal yang proper atau hal yang wise. Kemudian terkait dengan apakah customer service itu hanya miliknya CS departemen ataupun contact center? Enggak, karena kalau seandainya kita sudah menjadikan customer care as a core business, maka dari sisi tim produk, mereka juga akan fokusnya ke pelanggan. Dari tim marketing pun ketika mereka membuat marketing material ataupun mereka membuat konten-konten, itu pasti akan disesuaikan dengan voice of pelanggan. Mereka butuhnya yang terkait guidance tentang apa sih, mereka butuhnya tentang materi-materi tentang apa. Jadi tim marketing pun juga akan bisa fokus ke sana dan tim sales pun juga mereka bisa merekomendasikan solusi-solusi yang memang sesuai dengan kebutuhan customer tersebut. Jadi customer service itu bukan hanya miliknya dari CS ataupun contact center, tapi itu adalah tanggung jawabnya semua yang customer facing atau semua mereka yang berhadapan dengan customer. Dan kalau seandainya ada satu orang yang nggak suka dengan produknya kita atau misalkan mereka nggak puas dengan produknya kita, apakah mereka itu cukup unhappy aja? Apalagi dengan era sosial media seperti yang sekarang, all can goes viral very fast. Itu yang perlu teman-teman note. Jadi kalau misalkan ada customer yang nggak happy dan itu nggak di-maintain secara properly, itu bisa ngelambrak ke mana-mana. Udah banyak sekali case-nya. Mulai dari case-nya di travel industry, case-nya di F&B, ataupun case-nya di mana-mana. Itu sangat cepat sekali hanya dari satu customer saja semuanya goes viral dan akhirnya banyak pelanggan-pelanggan lain pun yang speak up hal yang sama juga dan it can harm your reputation gitu. And the question will be remains. So, gimana sih caranya kita bisa deliver exceptional customer experience? Apa saja yang bisa kita lakukan di sana?
Nah, sebelum saya menginjak ke apa saja yang bisa kita lakukan, saya akan masuk ke polling kedua. Saya minta partisipasi dari teman-teman untuk menjawab pertanyaan tentang challenge-nya teman-teman sekarang ini apa sih supaya bisa melayani customer lebih baik. Nah, ini kalau dari teman-teman banyak kendalanya itu di limited channel available. Oh, jadi saat ini mungkin hanya baru dari telepon saja atau mungkin hanya baru dari sosial media saja gitu ya. Kemudian yang kedua terbesar itu manual proses. Jadi prosesnya masih banyak manual dan belum banyak yang terotomasi. Dan yang ketiga yaitu terkait dengan availability untuk serve customer 24/7 dan silo process and technology. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah berpartisipasi. Oke, untuk tantangan-tantangan tersebut itu nanti akan saya bahas lebih lanjut tentang solusinya apa sih. Nah, ini kita masuk, tadi kan saya sudah nyampaikan, how can you deliver exceptional customer experience? Jadi, untuk kita bisa memberikan customer experience yang luar biasa ke pelanggan, ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu be where your customer are. Ini terkait dengan tadi limited channel available. Kalau sekarang ini customer itu mereka preferensinya beda-beda. Ada yang lebih senang ngobrol lewat telepon, ada yang mereka lebih senang lewat chat, lebih senang lewat sosial media. Jadi kita itu harus layani pelanggan di mana mereka itu senang berinteraksi di sana. Jadi kita harus buka semakin banyak channel. Dan yang kedua yaitu kita harus create customer self-service portal, di mana di sana mereka bisa self-service-nya itu 24/7. Jadi kita nggak perlu harus standby 24/7. Jadi kita bisa sediakan platform, sediakan teknologinya di sana, supaya kita bisa melayani mereka 24/7. Tapi di sisi lain, si customer ini pun juga merasa terbantu dengan kehadirannya kita. Yang ketiga yaitu kita harus provide proactive support. Jadi jangan sampai ketika pelanggan itu komplain dulu, baru setelah itu kita layani, jangan menunggu seperti itu, tapi kita harus lebih proaktif nih. Dan yang keempat yaitu kita harus kontekstual dan itu dipersonalisasikan. Yuk kita bahas satu-satu, yaitu terkait dengan yang pertama, be where your customers are. Bahwa sekarang ini kan channel itu banyak ya. Kita kalau ngomong sosial media pun juga banyak sekali, ada kayak Instagram, Twitter, TikTok, kemudian LinkedIn, kemudian sosial media yang lainnya. Ada juga lewat chat, itu chatnya bisa lewat DM Instagram, DM-nya Twitter, bisa juga lewat WhatsApp ataupun lewat yang lain, lewat website ataupun lewat email. Jadi semua channel ini sebenarnya tersedia dan customer itu mereka bisa memilih untuk berkomunikasi lewat mana. But the problem adalah ketika perusahaan itu berusaha untuk membuka sebanyak mungkin channel, pasti mereka akan kewalahan kan. Jadi apa sih yang seharusnya dilakukan? Yang dilakukan adalah kita harus mempunyai yang namanya omni-channel software, omni-channel customer management platform. Supaya apa? Supaya ketika semua conversation itu terjadi, baik itu di channel yang berbeda, misalkan nih, lewat Telegram, lewat WhatsApp, lewat Instagram, lewat email, semuanya itu bisa terkonsolidasi di dalam satu platform yang sama. Jadi teman-teman nggak perlu harus ngecek satu-satu nih. Oh, aku di WhatsApp ini ada komentar tentang apa ya? Ada message tentang apa ya? Nggak perlu seperti itu. Jadi kita bisa satukan semua komunikasi itu di dalam satu platform nih, dalam satu channel yang sama. Jadi ini akan memudahkan untuk agent ataupun memudahkan untuk perusahaan supaya mereka bisa mengelola dengan lebih baik. Dan ketika kita berbicara tentang banyak channel, antara multi channel dengan omni channel ini dua hal yang berbeda. Tadi juga sudah disampaikan salah satu kendalanya yaitu silo communication. Silo communication itu karena setiap masing-masing channel ini ditreatment secara mandiri. Maksudnya apa? Bahwa antara satu dengan yang lainnya ini ada barriernya, nggak bisa saling melihat satu dengan yang lainnya. Misalkan nih yang di Twitter, orang yang handle Twitter mereka nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngelihat apa yang ada di email, mereka nggak bisa ngelihat apa yang ada di website.
Padahal sebenarnya customer itu kadang-kadang mereka bisa nyampaikan keluhan itu langsung di 3 channel atau 4 channel yang berbeda. Dan kalau seandainya ini nggak di-manage dengan baik, kalau kita nggak punya approach omni-channel, nah itu akan lost contact gitu. Jadi kita harus punya platform itu yang omni-channel, bukan hanya multi-channel, yang semuanya itu terintegrasi di dalam satu platform. Kemudian yang kedua, yaitu kita perlu namanya create customer self-service portal. Kenapa? Karena menurut riset dari BEAR Internasional, bahwa customer itu mereka saat ini lebih suka untuk mereka self-service gitu ya. Dan mereka kalau butuh apa-apa, selama mereka bisa nyoba nyari sendiri, mereka bisa temukan sendiri, itu buat mereka is fine. Dan secara finansial ini pun juga sangat menguntungkan perusahaan. Ini riset dari Gartner menyampaikan bahwa kalau misalkan kita hanya menyediakan kayak live channel aja kayak phone atau live chat, itu cost-nya adalah $8 per kontak atau $8 per customer. Sedangkan kalau kita ke self service itu bisa hanya $0,1 per kontak. Jadi secara reduction-nya ini sangat besar sekali. Dari sisi manpower-nya bisa kita reduce, dari sisi infrastrukturnya bisa kita reduce, time dan effort-nya pun juga bisa kita reduce. Dan apa sih yang bisa dilakukan oleh perusahaan terkait dengan self-service ini? Kalau perusahaan itu mereka menggunakan customer service software seperti Zoho Desk, mereka bisa membuat yang namanya customer portal sendiri. Di sini bisa kita sediakan kayak knowledge base-nya, bisa kita sediakan FAQ-nya, mereka bisa let's say kayak misalkan mau submit tiket ataupun keluhan, itu mereka bisa sediakan, bisa tersedia di sana dan mereka bisa lakukan secara mandiri. Jadi customer portal ini sebagai central repository of customer support. Semuanya akan kita arahkan ke sini, gitu. Yang kedua yaitu kita bisa bikin yang namanya knowledge base, supaya kalau seandainya ada pertanyaan, kita sudah sediakan artikelnya, jadi si customer itu mereka bisa troubleshoot secara mandiri untuk problem-problem yang memang sifatnya yang general ataupun yang masih level 1 ya, kasarannya seperti itu. Jadi mereka bisa baca sendiri, mereka bisa troubleshoot sendiri. Atau kita juga bisa sediakan user community nih, di mana customer itu mereka bisa saling berinteraksi dengan satu dengan yang lainnya. Misalkan nih, oh aku ada masalah kayak gini, dari customer yang lain mereka ada solusi nggak? Ya itu juga bisa kita fasilitasi dengan menggunakan user community. Atau kalau seandainya kita pakai phone system, kita bisa pakai yang namanya automated IVR. Bisa kita arahkan nih, oh misalkan mereka problemnya apa, itu ke nomor berapa, nanti akan dibantu oleh ini dibantu oleh kayak AI ataupun dibantu oleh bot di sana. Dan kalau misalkan itu nggak tertangani, baru setelah itu akan dihandle oleh human agent. Atau misalkan kita sediakan channel melalui WhatsApp. Nah, kita bisa sediakan juga automated replies nih. Kalau misalkan mereka ada kebutuhan untuk apa, jadi kita bisa sediakan automated reply kalau misalkan mereka mau balikin barang, mereka mau ada keluhan ataupun anything yang mereka butuhkan itu bisa tersedia. Dan karena ini sifatnya all is tech based gitu ya. Jadi ini bisa tersedia 24/7 tanpa perlu banyak agent atau live agent yang perlu kita sediakan di sana. Kita juga bisa menyediakan chat assistant di websitenya kita. Jadi kalau seandainya mereka mau tanya-tanya atau mereka punya keluhan, itu juga bisa dibantu oleh AI, bisa dibantu oleh AI website di sana, mereka bisa ngobrol dengan AI-nya, tapi kalau seandainya problemnya nggak bisa selesai, baru setelah itu akan diarahkan ke human agent. Yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk deliver customer experience adalah provide proactive support. Oke, maksudnya seperti apa? Provide live support kalau seandainya gini, kita punya problem biasanya kan kita minta, "Oh, Bapak Ibu tolong dong di screenshot untuk tampilan layarnya supaya kita bisa respon lebih baik lagi." Nah, kadang-kadang ini kan untuk menunggu si customer itu nge-screenshot kemudian balik lagi, itu kan takes time ya. Dan ini akan memperpanjang resolution time-nya kita. Sedangkan customer itu butuh cepat. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa offer live remote session nih.
Jadi kita bisa langsung take over produknya mereka, bisa take over kayak device-nya mereka, ataupun juga bisa langsung untuk kita ada join live session dengan si agent tersebut untuk bisa langsung problem solve di tempat yang sama. Dan kemudian yang kedua, kalau seandainya gini, kita udah tahu nih bakal ada problem, case-nya misalkan, oh kita mau bikin event, tapi eventnya ternyata ada kendala karena ada banjir dan sebagainya. Nah itu daripada nunggu customer itu komplain ke kita, lebih baik kita harus proaktif ke mereka. Kenapa? Karena kalau seandainya kita nunggu mereka komplain, ini sama aja dengan ya kayak kita nyiramin tanaman yang mereka udah kering. Jadi kita berharap mereka grow lagi, tapi ternyata itu nggak bisa. Itu yang sama. Jadi ini contoh lainnya adalah kalau misalkan kita punya travel agent dan seandainya kita udah tahu bahwa bakal ada delay karena cuaca atau karena apa, instead of customer itu komplain, kita bisa memberikan advance notification ke customer-customernya kita. Jadi supaya customer itu bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi. Dan yang paling penting yang keempat yaitu ketika kita melayani pelanggan harus kontekstual dan itu dipersonalisasi. Kenapa? Karena sering kali ketika kita ada di customer service ini, sering kali pertanyaan-pertanyaan ke customer itu, kok aku harus ngulangi pertanyaan yang sama lagi sih? Kok misalkan mereka jawabnya lama banget, mereka ngerti nggak sih jawabannya? Atau kok mereka nggak bisa langsung jawab aku, padahal kan ini permasalahan yang kecil, aku cuma butuh guidance untuk misalkan untuk nge-restart ataupun guidance-guidance yang simple, kok mereka nggak bisa bantu aku lebih cepat. Jadi itu terjadi karena kita lost konteks di sana. Dan kalau seandainya kita punya konteks yang tepat, customer itu mereka nggak perlu mengulang pertanyaan nih. Misalkan mereka udah kontak ke Instagram, mereka nggak perlu ngulang lagi pertanyaan yang sama ataupun keluhan yang sama di email ataupun di channel-channel yang lainnya. Atau yang terjadi yang berikutnya itu sering kali di customer service ini, oh ini kayaknya di-handle oleh agen A. Tapi ternyata dari agen A dilempar ke agen B, dari agen B dilempar ke agen C. Karena apa? Karena problemnya itu nggak clear, karena nggak dapat konteks. Jadi mereka saling melempar tanggung jawab, kasarnya kayak gitu ya, quote and quote lempar tanggung jawab. Padahal kan customer butuhnya problemnya mereka itu bisa cepat selesai. Dan karena sering lost contact, akhirnya solusi-solusi yang disampaikan juga nggak relevan nih, nggak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh customer. Dan dampaknya, of course, dari si resolution time-nya juga akan jadi lebih lama. Nah, gimana sih kalau seandainya kita itu udah ada konteks di sana, kalau seandainya kita menggunakan customer service software, contoh dengan menggunakan Zoho Desk, kita bisa exactly understand customer mana sih yang dulunya ini yang paling lama, customer mana yang masih belum disentuh oleh agent yang terkait. Jadi kita bisa dengan cepat untuk bisa melihat semuanya itu dalam satu dashboard yang sama. Kita bisa lihat tiketnya ini tentang apa, apakah sudah pernah ada obrolan dengan agen sebelumnya, kalaupun sudah ada ngobrolnya tentang apa, ada interaksi-interaksi lainnya, ini dari channel apa, itu semuanya akan bisa kelihatan. Dan karena itu semuanya sudah kelihatan, maka kita bisa merespon mereka juga dengan lebih baik. Karena kita udah tahu nih, oh ternyata dia problemnya seperti ini. Oh mereka sudah pernah ngobrol dengan ini, masalahnya seperti ini. Jadi kita nggak perlu mengulangi lagi informasi yang sama atau menanyakan hal yang sebenarnya itu sudah pernah mereka sampaikan sebelumnya. Dan karena kita sudah tahu konteksnya, maka kita bisa memberikan jawaban yang lebih cepat. Apalagi kalau seandainya dibantu oleh AI yang ada di Zoho Desk, ini bisa kita linkkan ke knowledge base-nya kita. Jadi kalau seandainya ada problem tentang ini, dari AI itu akan bisa suggesting, oh ini loh problem solving-nya seperti ini. Ada problem beda lagi, dari AI akan bisa suggest, oh untuk problem solving-nya seperti ini loh, dan itu semuanya sudah tersedia di dalam knowledge base-nya kita. Jadi si AI ini udah bisa membantu merekomendasikan jawaban-jawaban yang memang sesuai dengan kebutuhan dari customer tersebut. Sorry. Dan karena di sistemnya kita ini juga kita sangat mendorong kolaborasi,
maka nggak ada lagi ceritanya bahwa yang namanya silo itu terjadi. Misalkan dari sales ke tim customer service itu datanya pasti akan sama dan nggak perlu ada redundancy atau proses-proses yang mengulang sehingga kita bisa create effective resolution yang jauh lebih cepat sehingga customer pun juga akan lebih puas di sana sehingga mereka bisa memberikan rating itu yang bagus ke kita gitu. After all, we are all customer service company. Dan meskipun akhirnya kita menjual hal-hal yang berbeda, tapi semuanya kita fokus ke pelanggan. So, itu tentang presentasi saya. Untuk berikutnya, nanti saya akan over ke Pak MP untuk melanjutkan dari sisi demonya. Silakan Pak MP. Ya, terima kasih Pak Andito. Ya, selamat pagi sekali lagi untuk rekan-rekan dari ICCA. Tadi Pak Andito sudah memberikan beberapa fakta, sangat menarik sekali ya Pak Andito ya. Jadi fakta juga ada beberapa mungkin memberikan pencerahan juga di kita ya, bahwa ternyata saat ini untuk mempertahankan customer itu lebih penting ya daripada acquisition dari customer baru seperti itu. Oke, saya akan coba share screen. Sekarang tugas saya adalah untuk memperlihatkan kepada rekan-rekan bentuk atau bagaimana sih tampilan dari Zohodesk ya seperti itu ya. Seperti terlihat di depannya ini pada saat kita login ke dalam Zohodesk, tampilan di depan adalah kita disuguhkan dengan KPI informasi ya, apa yang terjadi di customer service seperti itu ya. Sini terlihat ya di depan ini dari sisi summary, dari sisi berapa banyak tiket yang masuk ya, kemudian berapa banyak outgoing respon, terlihat semua di sini. Dan kita bisa melihat jam-jam berapa aja yang paling sibuk ya, paling peak. Dari sisi ini kita nanti bisa mempersiapkan agent atau customer service sehingga nanti bisa melayani mereka lebih cepat. Dan dari data ini pun bisa kita olah, misalnya kita mau lihat data dari 30 hari yang lalu gitu ya. Nah, ini terlihat banget average time jam-jam berapa aja mereka masuk, seperti ini ternyata pada saat jam-jam makan siang gitu ya, pada saat istirahat makan siang mereka ternyata banyak memasukkan atau bertanya kepada perusahaan seperti itu ya. Dan bahkan di sini pun kita bisa melihat secara summary ya, dari tiket-tiket yang masuk ke dalam perusahaan seperti itu ya, berapa banyak yang sudah di-assign, berapa banyak sudah direspon ya, semacam itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke menu-menu yang ada di dalam Zohodesk ya, yang tadi sudah disampaikan secara highlight dari Pak Handito ya. Di sini terlihat ya rekan-rekan semua di Zohodesk. Zohodesk ini ada SaaS application ya, jadi bisa diakses dari mana saja, kapan saja ya. Termasuk ya teman-teman juga bisa mendownload Zohodesk di handphone ya. Jadi kita juga ada mobile aplikasinya seperti itu ya. Oke, yang saya tampilkan di sini adalah yang dari desktop ya seperti itu ya. Nah, di sini terlihat ya dari sisi tiket, terlihat ada list tiket di sini yang tadi Pak Handito sudah sampaikan. Kita bisa terhubung dengan beberapa channel ya, omni channel seperti itu ya. Terlihat ini ada tiket yang masuk dari website, tiket yang dari email, kemudian juga terlihat sini ada tiket yang masuk dari telepon, dari customer service dan lain sebagainya ya. Nah, channel apa saja sih yang bisa kita lihat atau bisa kita integrasikan dengan Zohodesk? Sini terlihat ya, ada email, ada help center, ini yang tadi ya porter, juga ada chat, live chatting, ada community, sosial media ini juga banyak ya, jadi nggak hanya Facebook, kita juga bisa integrasikan dengan Twitter, dengan Instagram, seperti itu ya. Oke, berikutnya tentu kita juga bisa diintegrasikan dengan instant messaging. Nah, ini yang cukup populer ya untuk di Indonesia. Ada WhatsApp, ada Messenger. Jadi nggak hanya WhatsApp, ternyata karena Zohodesk ini secara global dipakainya ya, ada beberapa negara WhatsApp kurang populer gitu ya, seperti itu ya. Ada beberapa negara ternyata lain lebih populer. Nah, makanya di Zohodesk kita juga terbuka untuk bisa diintegrasikan dengan Line, Telegram, WeChat, Instagram. Ya, ini untuk mempercepat ya atau memberikan kebebasan dari sisi customer untuk menanyakan atau melempar atau mensubmit tiket ya. Jadi kita biarkan mereka memakai channel yang mereka sukai ya, seperti tadi penjelasan Pak Handito. Nah, di sini Zohodesk sudah memberikan omni channel ya untuk bisa kita berinteraksi dengan semua customer kita dari channel yang mereka sukai. Oke.
Oke, saya akan kembali ke sisi tiket ya. Terlihat di tampilan tiket ini secara global kita bisa melihat tiket yang masuk. Ini ada nomor tiketnya ya. Lihat siapa yang submit tiket ini ada nama customer, saya bisa langsung buka untuk bisa melihat detailnya ya. Contoh ini ada tiket minta list produk ya, ini dari sumbernya dari website ya. Sini terlihat ya, mohon dapat diberikan list produk. Nah dari sini terlihat tiket ini di submitnya tanggal berapa, jam berapa ya, oleh siapa. Ini terlihat ini nama customernya, ini nama company-nya, seperti itu ya. Dan di sini pun secara cepat saya sebagai supervisor atau manager, saya bisa langsung assign ya tiket ini ke agent saya, seperti itu ya. Kemudian tiket statusnya pun bisa secara cepat kita rubah, misalnya ternyata tiket ini perlu dieskalasi ke tim terkait, kita bisa secara cepat melakukan eskalasi seperti itu ya. Oke, sekarang saya masuk secara cepat aja ke knowledge base. Ya, ini juga bagian dari fasilitas yang untuk kita berikan untuk mereka nantinya bisa masuk ke portal dan bisa melihat artikel atau knowledge base kita di sana. Sehingga apa? Sehingga sebelum mereka mungkin submit tiket kepada perusahaan, mungkin mereka bisa self-service dulu ya, yang tadi Pak Andito jelaskan. Nah, di sini ada cara kita untuk membuat knowledge base, seperti contoh, saya ada perusahaan logistik misalnya. Saya mau membuat pertanyaan yang sering ditanyakan, misalnya peraturan pengiriman ya. Nah, ada baiknya saya langsung buat sebagai knowledge base ya. Misalnya untuk peraturan pengiriman, nah ini secara cepat saya buat di sini ya, di knowledge base. Juga untuk rute-rute pengirimannya, available kemana saja, berapa hari gitu ya. Nah, setelah saya masukkan ke dalam knowledge base, tentu ini bisa saya publish ke beberapa channel saya ya. Sehingga apa? Mempercepat jika customer kita ada pertanyaan, sebelum dia lempar tiket, mungkin ada baiknya dia bisa langsung melihat ke knowledge base atau artikel yang sudah kita publish, seperti itu. Kemudian ada menu lagi customer. Nah, ini yang paling penting ya. Tentu kita harus bisa meretain customer kita. Nah, untuk itu terlihat ya di sini ada list customer yang pernah mensubmit tiket ke dalam Zohodesk ya, ke dalam perusahaan kita. Contoh saya buka salah satu customer, misalnya saya masuk ke customer Pak Ronald, misalnya saya buka seperti itu ya. Dari sini secara cepat saya bisa melihat customer ini pernah mensubmit berapa tiket gitu ya, dan status tiketnya seperti apa. Kemudian juga apakah mereka senang dengan kita atau enggak gitu ya. Seperti ini kita sudah bisa tampilkan juga survei untuk mencek mengenai kepuasan customer tersebut ya. Sini terlihat ada 100% puas, seperti itu ya. Dan dari sini pun kita bisa melihat secara lebih detail ya customer ini. Terlihat di sini detail-detail customer, kemudian channel-channel mana aja yang mereka pakai, itu bisa kita tampilkan secara cepat di Zohodesk. Oke, sekarang saya langsung aja masuk ke Customer Self-Service Portal ya, yang tadi sudah disampaikan bahwa di Zohodesk kita juga punya capability untuk teman-teman membuat portal ya. Di sini terlihat ya di bagian setting, saya masuk ke bagian Help Center, ini untuk saya membuat Customer Self-Service Portal seperti itu ya. Seperti ini. Nah, ini sebagai contoh saya memakai ICCA di sini ya. Di sini saya bisa buat dari Zohodesk kita memberikan beberapa template juga untuk teman-teman secara cepat bisa membuat portal ya. Jadi dari sisi knowledge, misalnya teman-teman nggak punya web programming, tinggal memakai aja template yang disiapkan dari Zohodesk seperti itu ya. Misalnya saya memakai template ini ya. Nanti teman-teman tinggal rubah logonya, tinggal rubah menu-menu apa aja yang mau diberikan ya, seperti itu. Setelah saya oke, saya publish ya. Tampilannya ya kurang lebih seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat ya, screen saya udah berubah ke Customer Service Portal. Ini live ya, jadi kalau teman-teman mau nyoba juga boleh. Nanti saya bisa bagikan link ini ya, atau saya copy aja sekarang, saya bagikan di kolom chat ya. Ini contoh ya, contoh self-service portal seperti itu. Di mana di portal ini yang tadi kita sampaikan, jadi ada beberapa fakta ya, ternyata ada beberapa yang mengeluhkan bahwa keterbatasan waktu yang nggak sampai 24 jam seperti itu ya, 7 hari gitu ya. Nah, dengan adanya portal kita bisa melayani mereka 24 jam 7 hari seperti itu ya. Oke, di portal ini bisa kita tampilkan contohnya yang tadi saya bilang ya, knowledge base. Contohnya sebelum mereka submit tiket, mungkin mereka bisa cek juga di knowledge base. Misalnya dia mau tahu mengenai peraturan pengiriman. Nah, tadi saya udah buat knowledge base hingga bisa kita tampilkan di portal seperti ini. Ini terlihat ya.
Kemudian pun kita bisa masuk lagi, misalnya kita berikan knowledge base yang lain gitu ya, mengenai terminologi yang dari perusahaan kita, mengenai produk kita, bisa kita tampilkan semua di knowledge base kita yang kita publish di portal seperti itu ya. Kemudian berikutnya tentunya community ya, ini juga cukup penting ya, di mana rekan-rekan customer ya, dia bisa berkoordinasi, bisa melempar isu, bisa melempar masalah di sini atau bisa diskusi ya, mereka bisa saling berdiskusi antara satu customer dengan customer yang lain di community seperti ini. Dan yang terakhir tentunya ini ya, tiket ya, kita juga bisa membuat tiket secara 24 jam ya seperti itu ya. Jadi kita memberikan kebebasan untuk customer kita juga bisa mensubmit tiket dari berbagai channel. Salah satunya tentu dari Seservil portal ini ya. Contoh saya masuk ke tiket ini ya. Seperti itu, contoh saya mau buat tiket baru, nanti saya disuguhkan dengan pilihan departemen ya, saya mau lempar tiket ke departemen yang mana ya. Contoh ini ada perusahaan logistik, mungkin saya mau masuk ke bagian Faser ya, seperti itu ya, untuk mau mengecek. Contoh ini saya mau tracking Faser number misalnya seperti itu ya. Mau tahu ya tracking Faser number. Ini saya sebagai customer, saya masuk ke portal gitu ya, seperti itu. Kemudian saya mau tanya mengenai tracking pengiriman barang saya dari kepada perusahaan gitu ya. Saya masukkan ini sebagai ya others, misalnya seperti itu. Pada saat saya klik submit, terlihat ini adalah live ya. Pada saat customer submit tiket dari portal contohnya ya, terlihat di menu Zodesk, saya kembali ke Zodesk. Saya masuk ke bagian tiket ya. Ya, terlihat ya, langsung tampil di bagian atas ya. Ini terlihat nomor tiket yang terbaru ditampilkan di atas dan statusnya masih open seperti itu ya. Terlihat di sini tracking vessel number. Kalau saya buka, terlihat ya di sini dari customer siapa yang submit tiket ini, dari perusahaan apa ya, terlihat semua di sini ya. Dan dari sini saya secara cepat bisa langsung assign ke dalam agent yang standby seperti itu. Oke, tentunya di Zodesk kita juga bisa melakukan auto assignment ya. Jadi kalau teman-teman udah memiliki guidance seperti itu ya, petunjuk untuk tiket-tiket mungkin berdasarkan departemen gitu ya, kita bisa secara cepat membiarkan sistem melakukan auto assignment ya. Di sini terjadi beberapa otomasi yang bisa kita setup ke dalam sistem seperti itu, termasuk untuk assignment tiket ya, seperti itu ya. Contoh saya bikin ini ada untuk booking ya. Jika ada yang tanya ya, ada tertulis masalah booking gitu ya, dia akan langsung secara cepat di assign ke si kedai ini ya. Terlihat ya di sini ya. Kita bisa secara cepat membuat otomasi di tiket assignment ya, seperti itu. Oke, ini terlihat dari tampilan view dari list tiket pun bisa kita ganti-ganti ya, sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau teman-teman nggak mau melihat berdasarkan status tiket, kita juga bisa melihat berdasarkan status mode seperti ini. Jadi tiketnya bisa kita kategorikan berdasarkan tiket open, on hold, escalate gitu ya. Atau berdasarkan priority-nya seperti itu ya. Ini juga bisa kita tampilkan, terlihat ya. Sehingga secara cepat tim agent, tim customer service bisa memilih tiket yang prioritinya paling tinggi seperti itu untuk bisa di-resolve terlebih dahulu seperti itu. Dan bahkan juga ada yang countdown mode-nya ya. Ini terlihat ya. Mana yang sudah overdue, ya, mana yang akan overdue ya, akan due 6 jam lagi gitu ya. Ini secara cepat juga bisa menjadi concern dari supervisor atau manajer di perusahaan Bapak Ibu seperti itu. Oke, kemudian kita juga dilengkapi dengan modul analytics ya. Tentunya begitu semua data udah masuk ke dalam Zodesk, tentunya kita juga perlu melihat tampilan reports ya, seperti itu ya. Ini untuk manajemen seperti itu ya, terlihat nih. Ada open ticket, ya, berapa yang sedang on hold, berapa yang udah overdue ya. Ini terlihat semua ya di KPI informasi kita. Dan ini bisa di drill down ya teman-teman. Jadi kalau pengen tahu tiket-tiket yang udah overdue siapa aja sih gitu ya, tinggal diklik seperti itu ya. Dan ini langsung terlihat list-list tiket yang sudah overdue ya, seperti itu.
Oke, sekarang berhubung ini lagi bahas reports ya, saya akan coba tampilkan tampilan Zoho Desk di handphone ya. Nah, ini saya sudah siapkan di sini. Ini saya sudah siapkan handphone saya ya. Ini terlihat ya, di handphone saya sudah install yang namanya Radar untuk Zoho Desk dan juga ada Zoho Desk. Saya mulai dari yang Radar ini, kalau saya buka ya. Ini ada tampilannya seperti ini ya teman-teman. Tentunya bisa lihat secara grafik dulu ya, secara dashboard. Misalnya dari sisi live traffic nih, ini juga terlihat ya. Pengen tahu nih, tiket-tiket itu atau customer biasanya kontak kita, customer service kita jam-jam berapa ya, yang mana yang paling peak hour gitu ya, dimana kalau udah peak hour kita harus siapkan agent yang lebih banyak gitu ya, biar bisa menampung semua permasalahan yang datang dari customer. Seperti itu ya, ini terlihat ya, saya bahkan bisa rubah-rubah, mungkin saya mau lihat yang lebih spesifik lagi, misalnya secara average, secara lebih detail dari 30 hari yang di average terlihat ya, ini ternyata benar jam-jam istirahat siang itu yang paling banyak submit tiket seperti itu ya. Kemudian dari sini mungkin saya mau beralih ke quick view ya, kita juga bisa disuguhkan dengan data yang summary ya, jadi ada beberapa tiket yang saat ini masuk ke dalam perusahaannya terlihat di sini ya. Ada 3.700 ya, kemudian mana yang sudah overdue. Di sini pun kita bisa drill down ya, misalnya saya mau tahu nih yang overdue tiket yang 2 ini ya, saya tinggal klik aja ya, ini langsung dibuka ya, ini yang overdue tiket. Dari sini saya bisa tahu nih siapa yang sedang handle, kenapa tiket ini overdue, saya bisa langsung menot kepada mereka. Saya misalnya sebagai supervisor, saya bisa langsung kontak atau kirim note ya kepada si Sumardi misalnya, hey kenapa tiket ini belum kamu selesaikan, misalnya seperti itu ya, secara cepat ya. Oke, berikutnya saya juga dari sisi agent, saya juga bisa melihat performance dari agent ya, termasuk agent ini apakah saat ini sedang cuti gitu ya, terlihat ya sini agent mana yang online, agent mana yang saat ini lagi cuti. Ini agent yang online saya buka misalnya, saya bisa melihat performance-nya ya, agent ini saat ini sedang handle berapa banyak tiket ya, ini terlihat ya. Si Sumardi ini sedang handle 178 tiket, kemudian ada yang satu yang overdue ya. Tapi di sini pun juga ada kepuasan pelanggan ya terhadap si agent ini 100% happy ya, seperti itu ya. Ini juga bisa kita langsung lihat dari Zoho Desk seperti itu. Kemudian dari sisi traffic, kembali dari sisi traffic, ini yang terintegrasi dengan multi channel, kita juga bisa lihat dari total 287 tiket yang datang ya selama 30 hari terakhir. Kita bisa lihat channelnya berasal dari mana yang paling banyak ya. Dari 287 ternyata lebih paling banyak dari email gitu ya. Oh, ada beberapa yang masuk dari telepon, ada dari website. Nah, ini akan terlihat semua di reporting kita. Dan ini pun secara cepat kita bisa langsung klik ya untuk membuka lebih detail. Misalnya saya buka yang dari telepon seperti itu, nanti akan terbuka. Berikutnya juga dari sisi statistik ya, ini juga bisa kita tampilkan di tampilan depan. Nah, ini juga cukup penting ya, kita juga pengen tahu nih average handling time-nya ya, berapa cepat gitu ya. Nah, ini saya pakai akun demo yang baru saya setup, makanya ini cuman ya cuman 2 detik ya. Tentunya rata-rata mungkin butuh waktu 1 hari atau mungkin 3 hari gitu ya. Nanti bisa kita lihat secara real datanya seperti itu ya, di average handling time-nya ya. Kemudian kita masuk ke customer happiness. Nah, ini yang cukup penting. Kita bisa setup ke dalam Zoho Desk ya, begitu tiket sudah kita close ya, bisa secara otomatis akan terkirim survei kepada pelanggan bagaimana pelayanan kita terhadap tiket yang mereka submit gitu ya. Nah, dari survei itu baru kita bisa tampilkan di reportnya seperti ini. Ini contohnya saya udah ada satu happiness dari customer saya, misalnya seperti itu. Saya bisa lihat dari customer yang namanya Pak Ronald seperti itu ya. Saya bisa buka. Nah, terlihat ya di sini Pak Ronald ya memberikan saya 100% happy ya seperti itu. Bahkan saya bisa lihat komennya seperti apa nih. Ternyata dibilang ya very fast response seperti itu ya. Bisa terlihat semua di sini ya. Oke, kemudian saya masuk dari tren. Ini juga cukup penting untuk kita bisa mengambil keputusannya. Kita juga bisa melihat tren-trennya dari laporan-laporan di Zoho Desk seperti itu ya. Oke, ini adalah radar ya untuk lebih masuk ke report-report. Di sini pun saya juga dilengkapi dengan aplikasi Zoho Desk. Ini aplikasi Zoho Desk secara mobile ya, terlihat di sini ya.
Saya misalnya ada satu tiket, saya misalnya sebagai supervisor, walaupun saya lagi perjalanan ke kantor atau perjalanan pulang, saya masih bisa buka ya Zohodesk ya. Kemudian dari sini saya lihat mungkin ada satu tiket yang belum ke-assign ya. Saya bisa secara cepat ya, karena ini pakai handphone, saya bisa dalam perjalanan pulang mungkin saya bisa langsung assign nih. Tiket ini kan belum ke-assign ke siapa-siapa ya, saya bisa langsung assign ke misalnya si Sumardi, misalnya seperti itu ya. Terlihat ya. Jadi kita tidak membiarkan tiket yang tidak di follow up oleh siapa-siapa. Nah ini secara cepat kita bisa langsung sortir tiket-tiket mana aja yang mau kita lihat gitu ya. Seperti itu ya. Ini di dalam Zohodesk. Bahkan di sini pun saya bisa buka misalnya, hey si tiket yang promo THR ini kok masih open terus ya, padahal sudah lama ini. Seperti itu misalnya contoh seperti ini, dan dari sini saya bisa langsung merubah status, kemudian bisa melakukan escalate ya. Escalate misalnya saya tulis ini, saya escalate ke tim yang lain misalnya seperti itu ya. Ke tim yang lain untuk lebih cepat meresolve atau melayani customer tersebut ya, seperti itu ya. Oke, ini terlihat ya dengan bantuan Zohodesk, baik itu dari sisi mobile aplikasi maupun dari sisi desktop ya, kita sangat terbantu sekali, perusahaan Bapak Ibu sangat terbantu sekali untuk bisa menghandle dan bisa menciptakan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Oke, sekarang saya akan masuk ke menu setting ya, Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan boleh dilempar di kolom pertanyaan ya. Sekarang saya akan masuk ke menu setting. Banyak sekali pertanyaan dari Bapak Ibu biasanya menanyakan kepada kami ya. Untuk Zohodesk ini, kalau saya mau saat ini saya sudah menggunakan aplikasi lain ya gitu ya. Kemudian saya mau migrasi nih, mau memakai Zohodesk. Apakah Zohodesk ini bisa melakukan data migrasi ya? Ya, benar sekali, di Zohodesk saya langsung masuk ke menu setting di sini. Di sini ada yang namanya switch ya, seperti itu. Saya buka switch ini, kita bisa sekali langsung melakukan data migrasi ya dari existing customer service software. Contoh dari customer service software yang mana yang bisa secara cepat kita migrasikan ke Zohodesk ya. Terlihat di screen ya, teman-teman bisa lihat ya, dari beberapa aplikasi customer service lain nih seperti Freshdesk, Zendesk, Salesforce, Katayo, Intercom ya, banyak sekali di sini ya. Kita bisa secara cepat migrasikan datanya ke Zohodesk ya. Jadi kita pun sudah memberikan tools untuk membantu Bapak Ibu kalau mau beralih ke Zohodesk ya. Tinggal memakai tools yang namanya switch ya, seperti ini ya. Seperti itu ya. Jadi mempercepat sekali untuk Bapak Ibu misalnya mau transfer existing tiket yang masih terbuka, yang masih open, ataupun list customer ya. Secara cepat memakai switch bisa langsung diimigrasikan ke Zohodesk ya, seperti itu ya. Oke, di sini pun kalau Bapak Ibu lihat ya, kita masih banyak menu lainnya ya di atas ini, termasuk untuk yang instant messaging ya. Di sini kalau saya buka instant messaging ini yang tentunya saya tadi bilang ya, contohnya bisa kita integrasikan dengan WhatsApp, sehingga apa? Secara cepat ya agent Bapak Ibu bisa merespon inquiry yang dilempar customer dari channel misalnya WhatsApp atau channel lainnya, seperti itu ya. Terlihat di sini contohnya. Sehingga ini memberikan instant resolve ya. Jadi secara cepat, secara lifetime gitu ya. Agent Bapak Ibu bisa langsung merespon seperti itu ya. Ya, saya rasa itu aja yang mau coba saya tampilkan di sini. Sekali lagi tadi Pak Andito sudah memberikan fakta-fakta yang cukup menarik, dan juga terlihat Zohodesk bisa mengcover fakta-fakta tersebut, dan tadi tugas saya udah untuk memperlihatkan ke Bapak Ibu ya bagaimana tampilan Zohodesk. Ya, saya kembalikan mungkin ke Aliyah ya, moderator, silakan. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya ya. Terima kasih Pak MP, terima kasih juga Pak Handito, luar biasa sekali ya materi-materi yang disampaikan, dan juga tadi simulasi-simulasi yang ditampilkan oleh Pak MP dan Pak Handito. Menarik ya teman-teman ya aplikasi Zoho gitu, jadi sangat bisa diakses untuk berbagai channel.
Dan rupanya kita sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul di kolom Q&A. Teman-teman yang punya pertanyaan lebih lanjut terkait aplikasi Zoho bisa ya untuk meninggalkan pertanyaannya lewat Q&A, ataupun juga bisa raise hand. Ada tombol raise hand harusnya di tampilan teman-teman ya. Nanti kita akan memberikan kesempatan untuk rekan-rekan yang raise hand untuk bertanya langsung kepada Pak Handito dan Pak MP. Nah, mungkin kita mulai saja bacakan pertanyaannya gitu, karena saya cek juga sudah dibantu oleh Pak Handito untuk menjawab pertanyaannya lewat kolom Q&A. Kita mulai dari pertanyaannya Bu Indah ya. Sebentar saya cek. Ya, dari Bu Indah Wardani. Bu Indah, lama tidak berjumpa ya Bu Indah ya. Selamat siang, izin bertanya terkait layanan Zoho ini jika digunakan untuk call center dari sisi telefoninya seperti apa? Apakah langsung dari Zoho atau menggunakan third party lainnya? Mungkin Pak Handito bisa dibantu dijelaskan lagi melalui secara komprehensif melalui live ya Pak. Boleh Pak Handito, saya persilakan, atau Pak MP juga bisa bantu menjawab terkait. Oke, terima kasih Sama-sama Pak. pertanyaannya Bu Indah. Jadi kalau terkait dengan teleponi di Zoho sendiri, teleponi itu perlu disediakan oleh third party. Kenapa? Karena kan jalur teleponi ini ada kaitannya dengan regulasi yang berbeda dibandingkan dengan software-nya kan. So that's why untuk inbound, untuk outbound itu perlu menggunakan jalur teleponi third parties lain. Tapi di sisi lain, teleponi ini bisa diintegrasikan dengan menggunakan Zoho Desk. Jadi ketika teman-teman melakukan panggilan telepon ataupun mengangkat telepon itu bisa dilakukan directly dari Zoho Desk gitu. Jadi nggak perlu keluar dari platform untuk melakukan panggilan. Jadi misalkan di situ ada numbernya customer gitu ya, tinggal ditekan aja dari platformnya Zoho Desk, itu semua akan bisa langsung terkoneksi secara otomatis. Dan karena kita sudah ada banyak sekali teleponi sistem yang terintegrasi dengan kita secara native ya, kayak misalkan punya 3CX, kemudian Mitel, kemudian dengan beberapa yang lainnya kayak Twilio, itu sudah terintegrasi secara native. Jadi ketika teman-teman sudah memiliki akun tersebut, itu tinggal dikonekkan saja dengan menggunakan Zoho Desk gitu. Jadi nggak perlu khawatir, oh ini aku harus keluar platform ya kalau misalkan mau melakukan panggilan, itu nggak perlu. Dan untuk setting kayak IVR-nya dan setting-setting lain itu juga bisa dilakukan di dalam aplikasi Zoho Desk itu sendiri gitu. Jadi akan sangat membantu teman-teman dari contact center untuk bisa mempermudah dari sisi melayani kebutuhan pelanggannya. Pak MP, kalau misalkan ada yang mau ditambahkan, silakan ya Pak MP. Iya Pak, siap. Sepertinya Bapak sudah mengcover semua nih Pak Andito. Silakan Pak. Iya, Oke, sudah jadi benar, Pak. untuk linknya juga sudah saya tampilkan di kolom Q&A ya. Jadi di situ ada link untuk Zoho Desk. Kalau spesifik sebagai call center software itu apa saja sih, itu ada di sana gitu. Oke. Untuk teleponi sistemnya juga itu maksudnya udah bisa diintegrasikan dengan berbagai Sudah teleponi bisa sistem ya Pak? diintegrasikan. Betul. Oke. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Hadito atas jawabannya. Terima kasih Bu Indah juga atas pertanyaannya. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Ada pertanyaan dari Pak Riswanto. Ada yang pertama adalah apakah menu atau fitur di desktop app dan mobile app itu ada perbedaan? Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak MP ya terkait pertanyaan pertama. Dan kedua, bila calon customer ada menanyakan apa yang membedakan Zoho Desk dengan kompetitor seperti Zendesk atau Freshdesk itu bagaimana? Nah ini menarik nih, ada sudah membahas terkait kompetitor gitu. Mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan pertama terkait perbedaan menu atau fitur di desktop app dan mobile app Pak MP. Silakan Pak. Iya, terima kasih Mbak Alia. Ini pertanyaan cukup menarik ya. Jadi ada 2 pertanyaan termasuk yang untuk kompetitor ya. Sebenarnya di kolom sesi tanya jawab sudah dijawab nih sama Pak Handito ya. Ya benar sekali. Jadi untuk pertanyaan pertama ya secara umumnya kebutuhan di mobile tentunya kita fokuskan ya untuk Zoho Desk yang ada di mobile application-nya untuk mereka yang sedang on the go, maksudnya sedang dalam perjalanan seperti itu atau dinas luar gitu ya, seperti itu sehingga mereka ada keterbatasan untuk masuk ke aplikasi Zoho Desk ya yang ada di desktop seperti itu, sehingga apa
benar-benar kita siapkan menu-menu fitur-fitur yang on the go seperti itu, kayak tadi untuk assign tiket kepada tim terkait ya, eskalasi tiket ke tim terkait seperti itu ya. Jadi dan juga untuk kebutuhan omnichannel ya, yang bisa kita handle langsung, kita jawab pertanyaan customer langsung dari handphone kita ya, misalnya ke WhatsApp ya, seperti itu ya. Jadi juga emang ada perbedaan, jadi benar sekali ada perbedaan ya, tetapi nggak cukup signifikan seperti itulah. Kita lebih fokuskan ke tentunya untuk di mobile itu untuk mereka agent-agent yang mungkin masih ada halangan untuk bisa akses ke Soho Desk seperti itu. Tetapi fitur yang advance-nya semua ada di desktop, yang ada di komputer seperti itu ya. Jadi kalau mau pakai yang lebih lengkap, yang lebih optimal, semua fitur-fitur advance ada di situ, seperti cara setup knowledge badge, itu semuanya hanya ada di desktop seperti itu ya. Itu mudah-mudahan menjawab pertanyaan pertama ya. Kemudian untuk Iya. yang pertanyaan kedua nih, yang mengenai kompetitor, ya benar sekali, Zoho Desk juga sudah memberikan bahkan ada link khusus ya untuk Bapak Ibu, boleh nih klik link tersebut ya, atau saya langsung buka klik link tersebut ya. Saya coba share screen lagi. Ini ya, saya klik link tersebut ya. Lihat ya di screen-nya, ini contoh kalau Bapak Ibu mau bandingkan Zoho Desk versus Zendesk seperti itu ya, atau Freshdesk ya seperti itu. Terlihat di bawah ya, kalau bisa kita scroll ya, dari sisi contact resolution, untuk implementation time-nya, juga dari sisi harga ya, terlihat ya. Misalnya jumlah agent di tempat Bapak Ibu misalnya ada 50 lah misalnya seperti itu ya. Terlihat ya dari sisi harga, ini Zoho Desk harganya seperti ini, untuk 50 agent kita harganya cukup 2.000 ya, tetapi Zendesk terlihat ya harganya beda, Freshdesk terlihat dari sisi harga. Bagaimana dari fiturnya ya, sisi fitur-fitur apa aja ya, sini bisa kita lihat. Contoh dari fitur omnichannel support ya, terlihat ya. Zoho Desk tentu support email, Zendesk juga ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya. Teleponi kita support, kalau yang lain harus di add on ya. Istilahnya apa, nambah lagi seperti itulah. Kalau ada logo ini Bapak Ibu harusnya udah tahu ya, maksudnya adalah add on ya, nambah lagi uangnya gitu ya. Dan sini terlihat ya, Zoho Desk mengcover semua untuk channel ya, terlihat ya dari sisi channel mengcover hampir semua channel yang ada seperti itu ya. Kemudian dari sisi agent productivity-nya bagaimana? Ini juga bisa kita bandingkan ya, dari sisi bagaimana agent terbantu dengan artikel ya, ini terlihat ya. Kalau yang lain terlihat ya, perlu ada integrasi seperti itu. Nah ini nanti mungkin Bapak Ibu bisa baca-baca lagi ya. Tentunya masih banyak lagi yang bisa kita bandingkan, misalnya dari sisi AI-nya juga bisa kita bandingkan ya, terlihat ya. Untuk anomali, untuk mendetek anomali bisa ya, terlihat ya, di Zoho Desk sudah mengcover ya, tapi yang lain ada yang add-on, ada yang tidak mengcover seperti itu. Oke, baik. Luar biasa Pak Empi, terima kasih banyak atas penjelasannya. Sangat komprehensif ya penjelasannya, mulai dari perbedaan terkait tampilan desktop dan juga mobile app, kemudian mulai dari perbandingan dengan kompetitor gitu. Jadi nanti bisa dipelajari lebih lanjut oleh rekan-rekan yang di sini yang hadir. Terima kasih luar biasa Pak Handito. Itu tadi akhir sesi dari kegiatan teknologi sharing hari ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada Zoho Indonesia yang telah sharing kepada komunitas ICC hari ini. Sampai bertemu di kegiatan berikutnya ya.